Kajian NEIBUL file atau maf'ul MENEMPATI file di Belum kita belajar, terlebih dahulu kita doa bersama dengan bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan istiqomahnya kita mendoakan guru-guru kita, orang tua kalian semuanya, termasuk kalian, dipanjangkan umurnya, sehat jasmani, sehat rohaninya, dimudahkan dalam segala urusannya, rezekinya singkah lancar, yang sedang kesulitan ekonomi cepat diberikan jalan kemudahan, yang sedang sakit cepat diberikan kesembuhan. Dan kalian semuanya sukses belajar. Wali qodoi hajat no hajatikum dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan ya kan mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu. Babul maf'uli utawi iki bab mertelaaken maf'ul. Utawi iki iku bab mertelaaken maf'ul. Utawi iki iku bab mertelaaken maf'ul. Sifate maf'ul allazi kang. Ini namanya isim mausul. Allazi itu isim mausul. Karena mufrad mudzakkar bunyinya allazi. Tapi kalau tasniyah bunyinya alladzani. Kalau jamak berarti banyakan alladzina. Itu namanya isim mausul. Ya, setiap isim mausul kalimat selanjutnya itu berupa jumlah, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah jumlah yang dimulai dengan kalimat isim. Kalau jumlah fi'liyah berarti kalimat yang dimulai dengan kalimat fi'il. Oke, masuk? Sekarang di sini dilihat setelah lafad alladzi bunyinya lam yusamma. Ini yusamma itu kalimat apa? Fi'il, isim, huruf. Kalimat fi'il apa? Fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Karena diawali dengan huruf mudhari'ah. Ada berapa huruf mudhari'ah? Hah? Ada berapa huruf mudhari'ah? Ada 3. 1 alif, iya. 2 nun, 3 iya, 4 ta. Alif, nun, iya, ta. Untuk memudahkannya boleh disingkat itu. Alif, nun, iya, ta. Ini namanya huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu masuknya pada fi'il madhi. Ya, sehingga menjadi terbentuk mudhari, fi'il mudhari. Ya. Contohnya doroba, fi'il madhi. Doroba. Kenapa fi'il madhi? Karena di akhir hurufnya ini huruf ba, yaitu berharakat fathah. Jadi setiap fi'il madhi mesti dibaca fathah harokatnya. Paham tidak? Contohnya banyak. Doroba, nasoro, alima. Ya, dilihat huruf akhirnya dibaca patah. Ini patah. Alima, ma patah. Hasuna, na patah. Lah masuki fi'il mudhari. Berarti nanti kalau huruf ya ribu. Kalau alima ya lamu. Tergantung a lamu, na lamu, ta lamu. Silakan. Ini semuanya menandakan bahwa kalimat itu adalah fi'il mudhari. Paham tidak? Oke, masuk. termasuk kalimat
Lapad yusamma sama ini fi'il mudhari karena diawali dengan huruf ya. Ya. Kemudian lam yusamma. Oke. Ini asalnya fi'il madi. Fi'il madi asalnya apa? Samaya. Ada huruf elatnya di akhir huruf mim ini. Setelah mim ada huruf elat. Samaya. Oke? Masuki fi'il mudhari yusammi. Hadirkan dulu ianya. Yusammi. Punya arti nama. Punya arti dinamai. Nama. Ya, telah menamai sama, telah menamai. Ini yusammi telah dinamai. Perhatikan. Setelah itu kemasukan huruf lam. Lam itu adalah amil yang menjazmkan kepada fi'il mudhari. Kalau nanti asalnya ada huruf elatnya, maka ini huruf elatnya dibuang. Yusamma. Asalnya yusammi. Pakai yusammi. Lam. Ya, lam yusamma. Oraden. Oraden sebut yang tidak dinamai. Ya. Kenapa? Karena ini cirinya dibaca jazm. Fi'il mudhari yang dibaca jazm itu lewat pembuangan huruf elat. Makanya ianya dibuang. Yusamma. Begitu. Paham tidak? Paham enggak? Jadi cara tanda-tandanya dibaca jazm fi'il mudhari itu satu dengan cara hadfun nun, pembuangan huruf nun. Hadfun nun, pembuangan huruf nun. Seperti dalam ya aluna. Ini fi'il mudhari ya aluna. Nah, ketika kemasukan lam ya alu, nunya dibuang. Kenapa? Sebagai tanda jazm. Pembuangan huruf nun namanya. Atau dengan dikasih tanda sukun. Sukun. Ya, contohnya doroba. Ini fi'il madi. Kemudian kemasukan lam pada fi'il mudhari'nya. Lam yadrib. Kenapa? Karena kemasukan huruf lam. Cirinya dengan tanda sukun. Ketika sebelum kemasukan lam, ini nanti dibaca doma. Yadribu. Tapi kalau sudah kemasukan huruf lam yadrib. Sukun. Jadi kesimpulannya ciri-cirinya pembuangan fi'il mudhari yang dibaca jazm itu ataupun dibaca nasab, satu dengan cara pembuangan nun, yang kedua dengan menetapkan sukun. Kalau tidak ketemu huruf elat, kalau ketemu huruf elat seperti ini sama ya, maka dibuang huruf elatnya. Lam yusamma. Paham? Halo, kecepatan tidak? Enggak, ya oke. Kalau tidak begitu. Lam yusamma. Perhatikan lagi. Lam yusamma kang ora den arani atau ora den sebut. Apa fa'iluhu fa'ile alladzi. Apa fa'iluhu fa'ile alladzi. Berarti ini akan menjelaskan tentang bab naibul fa'il.
naib itu pengganti, fa'il itu fa'il. Ya. Akan menjelaskan tentang pengganti dari fa'il. Pengganti dari fa'il. Supaya bisa terbayang, contohnya pada kalimat ini. Pada kalimat ini. Ini fi'il madhi. Kalau fi'il madhi kuncinya ini. Dibaca domah awal hurufnya. Huruf fi'il madhi asalnya doroba. Jaidun. Jangan jaidun. Amrun paman. Amrun jaidan. Nah ini kedudukan kalimatnya menjadi apa? Setelah fi'il pasti ada fa'il. Fa'il itu adalah pelaku yang melakukan pemukulan. Pemukulannya kepada siapa? Yang menimpa pemukulan si Umar kepada siapa? Zaidan, kepada Pak Zaid. Berarti ini kena sasaran objek daripada si fa'il, si pelaku. Ya, yang kena pukulan adalah si Zaid. Kemudian lam yusamma yang tidak disebutkan apanya? Fa'ilnya. Berarti fa'ilnya dihilangkan nih. Ya, dihilangkan fa'ilnya. Kemudian yang menjadi maf'ul menempati fa'il. Akhirnya lafaz zaidun. Tapi harokat ininya harus dibaca, kalimat fi'ilnya harus dibaca doma. Ketika huruf awalnya dibaca doma, wa kusiro dibaca doma awal hurufnya yaitu dot, ya. Kemudian dibaca kasro huruf sebelum akhirnya. Huruf akhir huruf apa? Huruf akhir sebelum huruf akhir apa? Huruf akhir dalam lafaz kalimat doroba. Ba. Sebelum huruf akhir berarti ro. Nah ini dibaca kasro. Duriba Zaidun. Awalnya ini berharokat nasob karena menjadi objek. Karena fa'ilnya dihilangkan, maka ini maf'ul itu menempati fa'il. Paham tidak? Kecepatan enggak? Itu yang disebut dengan naibul fa'il. Naib itu pengganti, fa'il itu fa'il menggantikan asal fa'ilnya lafaz amrun yang ketika didatangkan. Berarti yang pelakunya itu adalah si asal-muasalnya pelakunya siapa? Coba perhatikan. Doroba amrun jaidan. Ya, perhatikan. Doroba amrun jaidan. Yang menjadi pelaku siapa? Umar. Si Umar menjadi pelaku memukul. Ya. Kemudian yang dipukul siapa? Si Zaid. Telah memukul siapa? Si Umar kepada si Zaid. Nah, memiliki arti yang sama dengan dibuang fa'ilnya menjadi, tapi kuncinya fi'il madhinya itu harus dibaca domah awalnya. Jadi du, kemudian dibaca kasroh sebelum huruf akhirnya ba. Kemudian ini lafaz jaidun itu menempati fa'il, yang fa'ilnya itu dibuang jadi jaidun. Telah dipukul siapa? Si Zaid. Berarti yang menjadi objek sasaran kena pukulan siapa? Si Zaid. Sekarang yang ini, doroba amrun jaidan. Telah memukul si Umar kepada si Zaid. Yang kena objek pukulan si Umar siapa? Zaid. Sama isinya.
dengan ini, dengan yang dihilangkan failnya. Ya. Sekarang yang dihilangkan fa'il, yang kena sasaran pukulan siapa? Jaid, tetap. Sekarang dihadirkan fa'ilnya, si Umarnya dihadirkan. Doroba Amrun Jaidan, yang kena sasaran pukulan siapa? Jaid, tetap. Baik istilahnya dihadirkan ataupun tanpa dihadirkan, maka yang menjadi objek kena pekerjaan adalah maf'ul. Kalau tidak dihadirkan berarti nanti maf'ul itu menempati tempatnya fa'il. Paham tidak? Oke, langsung. Kalau sudah paham. Wa huwa utawi maf'ul iku al ismu kalimat isim. Wa huwa utawi kalimat, wa huwa utawi maf'ul. Wa huwa utawi maf'ul. Ari maf'ul isim yang dibaca naon? Asalnya maf'ul itu isim yang dibaca apa? Nasab. Ya. Nanti ya. Wa huwa utawi maf'ul iku al ismu isim. Maf'ul itu adalah kalimat isim. Ya. Maf'ul itu adalah kalimat isim. Sifatnya isim. Kalau al ismu dibaca apa? Al ismu pada al ismu dibaca apa? Huruf akhirnya ropa. Ropanya dengan apa? Doma. Kenapa doma? Karena menjadi kedudukannya apa? Setelah ada mubtada pasti ada. Setelah fi'il pasti ada. Setelah ada mubtada pasti ada khobar. Maka lafaz al-ismu itu dibaca khobar dan dibaca ropa karena menjadi khobar. Khobar apa? Khobar mubtada. Ya. Mubtada juga sama dibaca ropa. Hanya ini dalam mahalnya karena termasuk isim domir. Wa huwa utawi maf'ul iku al-ismu kalimat isim. Nah, al-ismu dibaca ropa menjadi khobar. Kemudian al-ismu itu menjadi mausuf yang disifati. Yang disifatinya itu dibaca apa? Al-ismu itu? Al-ismu dibaca apa mimnya? Huruf mim al-ismu dibaca apa? Ropa-ropanya dengan apa? Doma. Maka kalimat selanjutnya al-marfu ai. Kenapa karena mengikuti lafaz al-ismu. Ya. Halo. Al-marfu dibaca ropanya dengan harokat doma karena mengikuti lafaz al-ismu. Paham tidak? Oleh karena mengikuti, ketika yang diikuti dibaca ropa dengan domah, maka lafaz yang mengikuti pun dibaca ropa dengan domah al-marfu'u. Tapi kalau yang diikutinya dibaca nasab, maka yang mengikuti pun akan dibaca nasab. Kalau yang diikutinya dibaca kasroh, maka yang mengikuti pun dibaca kasroh. Itulah yang disebut dengan na'at. Na'at atau taukid badal. Ya. Disebut tabi yang mengikuti. Lil matbu pada yang diikuti. Ini kunci istilah-istilah dalam ilmu nahwu itu kita harus paham. Harus mengerti supaya cepat Pak memahami bahasa Arab. Pokoknya yang namanya jurnya cukup untuk bisa membaca kitab kuning. Gitu. Oke? Lanjut. Alladzi kang silahe alladzi lam yudhkar. Kenapa lam yudhkar? Tidak lam yudhkaru. Karena kemasukan huruf lam. Huruf lam itu amil yang menjajemkan.
Amil yang menjazmkan pada fi'il mudhari. Asalnya yadkuru domah. Ropanya dengan domah, yadkuru, ru-nya ru. Yang dilihat huruf ro-nya, huruf akhirnya. Yadkuru. Kemudian untuk dimajulkan yudkaru. Kemudian kemasukan huruf lam yudkar. Beda. Nah, yudkaru jadi asalnya yadkuru dimajulkan yudkaru. Ya. Kemudian dimasukkan lam amil jazim lam yudkar. Gitu. Lam yudkar kang ora den sebut. Lam yudkar kang ora den sebut. Ma'ahu sartane alladzi. Apa yang tidak disebut? Opo fa'iluhu fa'ile alladzi. Tadi contohnya doroba amrun zaidan. Fa'ilnya enggak disebutkan, dihilangkan. Jadi duriba zaidun. Begitu. Paham? Nasoro bakrun amron. Jadi nusiro ulangi doroba nasoro bakrun amron. Jadi nusiro amrun, bakrunya dibuang, ya. Berarti itu namanya naibul fa'il. Naib itu pengganti, fa'il itu fa'il. Jadi maf'ul menempati fa'il. Oke? Kalau fa'il isim yang dibaca ropa. Kemarin sudah selesai. Yang namanya fa'il isim yang dibaca ropa. Paham? Oke, lanjut. Sekarang Fa'in kana mangkalamun ono opo al fi'lu kalimat fi'il. Fa'in kana mangkalamun ono opo al fi'lu kalimat fi'il. Fa'in kana mangkalamun ono opo al fi'lu kalimat fi'il. Iku madian fi'il madi. Maka jikalau adanya fi'il madi, kalau fi'il itu berupa fi'il madi, dumma maka den woco domah. Opo awaluhu awale fi'il. Kalau hasuna awal fi'ilnya apa? Huruf apa? Hasuna. Halo, hasuna huruf apa awalnya? Ha. Berarti dibaca domah jadi bunyinya hu. Baik. Kalau alima huruf awalnya dibaca apa? A. Kalau dibaca doma jadi u. Tak gitu. Awalnya huruf itu dibaca doma. Ya. Dumma awaluhu dibaca doma awalnya. Kalau hasiba huruf awalnya apa? Ha. Dibaca doma hu. Gitu. Oke? Lanjut. Wa kusiro landen woco kasroh. Wa kusiro landen woco kasroh. Wa kusiro landen woco kasroh. Opo mahuruf. Wa kusiro landen woco kasroh opo mahuruf. Qabla akhirihi ing dalam sadurunge akhire huruf atau ma. Qabla akhirihi ing dalam sadurunge akhire huruf. Jadi dibaca kasroh sebelum huruf sebelum akhir. Ya. Huruf sebelum akhir itu dibaca kasroh. Sekarang saya tes. Kalau dahroja, perhatikan. Kalau dahroja huruf awalnya huruf apa? Dibaca doma. Kemudian dahroja huruf sebelum akhir huruf apa? Ro. Dibaca kasroh. Ri. Jadi du rija. Itu kalau fi'il madi seperti itu. Ya. Sekarang istakhroja huruf awal huruf apa?
Alif dibaca doma. Us. Kemudian huruf sebelum akhir huruf apa? Ro dibaca kasro. Ri. Jadi us tuh rija. Pintar. Sekarang saya contoh. Patah huruf awalnya apa? Fa dibaca doma. Kemudian huruf sebelum akhir huruf apa? Ta dibaca kasro. Jadi pintar. Iji deh. Cing. Nanya. Zalzala huruf awal apa? Dibaca doma. Kemudian huruf sebelum akhir huruf apa? Za dibaca kasro. Ji jadi Juljila. Nah gitu. Itu namanya fi'il madi. Keren kan? Nah, itu cara membuang fa'il, kemudian maf'ulnya menempati fa'ilnya. Disebut dengan naibul fa'il. Paham tidak? Oke. Sekarang dikit lagi. Wa in kana lan lamun ono apa fi'il. Wa in kana lamun ono, lamun anak cek bahasa Cirebon mah. Tapi bahasa Jawa Timur ono. Ora ono. Ora anak. Wakus mana? Wa in kana lan lamun ono apa fi'il. Iku mudhari'an fi'il mudhari'. Iku mudhari'an fi'il mudhari'. Sekarang kalau adanya fi'il itu fi'il mudhari', bukan fi'il madi. Karena fi'il madi itu apa kuncinya? Dumma awaluhu wa kusira ma qoblal akhir. Lah sekarang fi'il mudhari'. Wa in kana lamun ono apa fi'il iku mudhari'an fi'il mudhari'. Dumma maka den waca doma apa awaluhu awale fi'il. Apa awaluhu awale fi'il. Awas. Sekarang kalau adanya fi'il itu fi'il mudhari', hukumnya dibaca domah awalnya. Wa putiha jeung dibaca patah. Apa ma huruf. Wa putiha jeung dibaca patah apa ma huruf qabla akhirihi ing dalam sadurunge akhire ma. Qabla akhirihi ing dalam sadurunge akhire ma. Awas, bicaranya fi'il mudhari sekarang. Jadi kalau fi'il mudhari itu dibaca domah huruf awalnya ya, kemudian dibaca patah sebelum huruf akhirnya. Contoh fi'il mudhari'nya daraba apa? Fi'il mudhari'nya daraba apa? Fi'il mudhari'nya daraba apa? Yad ribu. Sekarang dibaca domah huruf awalnya apa? Yud. Kemudian dibaca patah sebelum akhirnya Rabu. Karena asalnya yadribu. Huruf akhirnya ba dibaca doma. Karena fi'il mudhari. Bukan fi'il madi nih, awas. Lah ketentuan dalam fi'il mudhari dibaca doma awalnya, dibaca fathah sebelum akhirnya. Nasara fi'il mudhari'nya apa? Fi'yan suruh. Kemudian dibaca doma awalnya apa? Yun. Dibaca fathah sebelum akhirnya apa? Yun. So. Ru. Ro. Ya. Yan suruh ro sebelum akhirnya. Yan. Yan suruh jadi yun. Soru. Sekarang alimah fi'il mudhari'nya apa? Ya. Ya. Lamu. Ya la. Awas, fi'il mudhari dari alimah. Dari alimah itu bunyinya nih. Asalnya ya lamu. Alimah ya lamu.
Kemudian dibaca doma awalnya huruf apa? Yu. Kemudian sebelum huruf akhir apa? Lam. Jadi dibaca patah. La. Mu. Pokoknya sebelum akhir ini dibaca patah sebelum akhir. Paham? Coba hasuna. Fi'il mudhari'nya apa? Ya. Ya. Sunu. Biar ini saya tidak mantap kamu terakhir lagi tuh. Iya. Sunu. Kemudian dibaca doma awalnya. Yu. Sanu. Yusonu. Baru kalau hasona. Hasona. Fi'il mudhari'nya apa? Iya. Ya. 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 Sunu. Liar mana? Kemudian dibaca doma awalnya. Yu. Kemudian dibaca patah sebelum huruf akhirnya. So. Nu. Gitu. Paham tidak? Kalau sudah paham sih begitu. Jadi ketentuannya sekali lagi kalau fi'il madi dibaca doma huruf awalnya dan dibaca patah dibaca kasroh sebelum huruf. Beda dengan fi'il mudhari. Bedanya hanya di huruf sebelum akhir. Dibaca doma awalnya berarti huruf mudhari'nya dibaca doma, ya. Kemudian dibaca patah sebelum huruf akhirnya. Paham tidak? Lanjut. Doma awal wa huwa ala qismaini dohirun wa mudmarun. Wa huwa ala qismaini dohirun wa mudmarun. Sakitu. Wa huwa lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sekali itu lah pahami, ulang-ulang bacanya, paham? Ayo baca dulu sebelum berakhir. Oke, berdoa. Robing pana bima alam kana. Wasalna bika
belum di